aku mau cerita sedikit sih lah, sedangkan pengalamanku dulu belajar ya fashion lah. Ya kan di Indo kan ya siapa sih mau ngajar fashion kan ya. Kalau enggak ya dari YouTube sebelah aja sih ngajar gitu kan. Dari abang-abang sebelah gitu. Tapi kalau berbicara tentang fashion barat tuh banyak lah artikelnya dan lebih lengkap gitu. Aku awal dulu dengan bagaimana dulu aku belajar fashion ya. Terus awal-awal dulu tuh ya berawal dari belajar fashion dari YouTube sebelah, dan aku lihat kayaknya masih kurang komprehensif aja sih adanya beliau, tapi sudah cukup membantu lah. Dan akhirnya belajar dari fashion barat itu tuh benar-benar membingungkan sekali gitu, udah dari bahasa Inggris dan juga istilah-istilah baru yang asing dan belum pernah gitu disebutin di YouTube-nya beliau gitu. Karena adanya penyebutan dress code atau tipe-tipe pakaian di barat, itu tuh yang ngebuat kadang orang-orang tuh kalau misalkan mau belajar fashion dari artikel bahasa Inggris itu agak bingung gitu, maksudnya kayak gimana. Dress code tuh apa sih sebelumnya? Mungkin biar kalian yang nggak tahu, kalau dress code itu ya simpelnya kayak semacam kode berpakaian, atau mungkin kalau bisa kita bilang ya jenis-jenis pakaian atau standar berpakaian untuk kondisi tertentu. Nah, di barat itu ada sekitar banyak sih, dan setiap artikel itu beda-beda jumlahnya, tapi aku simpulkan menjadi sekitar berapa ya, sekitar 8 jenis dress code. Alasannya ini nih biar kalian itu tuh apa ya, kalau ketika belajar itu makin ngerti gitu dan nggak tersesat gitu. Tersesat kayak apa aja. Yang pertama ya, itu adalah dress code too casual. Too casual tuh ya simpelnya kayak pakaian bebas gitu, cuman sekedar pakai kaos sama celananya itu udah termasuk terlalu casual gitu. Nah, kalau yang ini sih aku nggak perlu banyak beritahu lah, kalau karena ini memang pakaian sehari-hari orang gitu. Nah, yang dress code yang kedua itu adalah casual. Casual nih sedikit di atas tuh casual lah. Yang membedakan tuh casual sama casual tuh simpelnya paling gampang tuh sih di celananya. Kalau tuh casual tuh bisa pakai celana pendek. Kalau casual tuh ya perlu pakai celana panjang lah dan bersepatu gitu. Biar lebih dewasa lah. Kan ingat filosofinya pakaian cowok yang dewasa itu adalah sopan dan lebih maskulin gitu. Oke, salah satu item yang khas yang ada di casual adalah kaos, bisa juga handley, sama celana jeans atau juga sneaker. Nah, itulah satu item yang khas di tuh casual. Yang kedua ada yang ketiga ada smart casual. Smart casual ini sedikit di atas, satu level di atas casual dari segi keformalan ya. Smart casual ini sebenarnya casual, item-item casual yang dimasukkan item-item formal, bukan formal sih, tapi item-item yang nilai keformalannya itu cukup tinggi gitu. Misal salah satu item khas dari smart casual adalah chinos, terus blazer tadi aku sebut, sama polo kayak gini. Itu salah satunya gitu. Keempat adalah business casual. Business casual nih sedikit lagi di atas smart casual, dan dia di barat itu dipakai untuk kode untuk meeting santai dengan misalkan klien bisnis, atau mungkin meeting dengan divisi tapi di luar kantor. Nah, itu biasanya tuh pakai business casual. Dan ingat ya, semakin naik keformalannya semakin sedikit barang-barang yang bisa masuk situ. Nah, di business casual nih agak lebih sedikit lagi item yang bisa masuk. Di business casual nih itu tuh dalamannya itu terbatas pada kemeja polos yang nggak didasi, sama kemeja berpola-pola garis. Itu salah satunya. Terus di bisnis casual ini tuh salah satu item yang melekat di dia tuh adalah blazer juga, namun sepatunya tuh udah sepatu formal gitu. Itu sih sedikit berbeda dengan smart casual lah, yang masih bisa pakai sneaker tapi masih ada
blazernya gitu. Lanjut ke yang kelima, yaitu semi formal atau bisnis formal lah kalau disebutnya, atau mungkin ada yang juga profesional dress code. Nah, profesional atau semi formal atau bisnis dress code ini tuh dia tuh bisa dipakai di kantor-kantor atau ketika lagi ngantor gitu, yang dimana itemnya itu makin lebih sedikit, terdiri dari salah satunya item yang khas buat dress code ini adalah itu jas formal ya, atau kalau di barat tuh disebut sweat jacket, sama sepatu formal, dan dasinya itu dasi polos tapi warnanya itu bisa berbeda-beda. Dan sweat jacket yang bisa masuk ke sini tuh nggak lebih dari monokrom sama monokrom abu sama hitam dan navy, terbatas pada itu sih biasanya. Dan udah mulai formal banget sih di sini sebenarnya. Selanjutnya adalah cocktail attire. Cocktail attire nih budayanya tuh halanya ada di barat sih sebenarnya. Cocktail attire nih berpakaian formal untuk pesta, bukan buat meeting ya. Beda sama kayak bisnis casual atau semi formal tadi yang buat kepentingan kerja. Kalau ini lebih party ya, di barat tuh partinya tuh sopan gitu, itu sih intinya. Nah, dia ini tuh hampir sama kayak bisnis formal, cuman jaketnya tuh bisa lebih, sweat jacket tuh bisa lebih bervariasi gitu. Bisa mulai pakai variasi jaket yang putih ataupun yang krim ataupun yang apa, tapi masih formal semua gitu. Jaketnya aja sih yang lebih sedikit lebih bebas warnanya sih, tapi secara item tuh formal semua. Selanjutnya adalah creative black tea. Nah, di fashion barat, di dress code barat, kalau udah ngomong black tea itu maksudnya apa ya, dasi yang kupu-kupu. Di barat dasi kupu-kupu tuh menandakan level formal yang sangat tinggi daripada dasi biasa gitu. Makanya black tea itu atau dress code yang ada akhiran black tea mesti selalu untuk situasi yang benar-benar formal banget. Kalau kreatif black tea ini itu jasnya itu bisa lebih bercorak, bisa lebih, nggak harus jas polos gitu. Berbeda dengan bisnis formal atau apa itu yang pakai jas harus polos, nah, dan ini bisa berwarna. Intinya dia ini di atas semi formal dan cocktail attire walau dari segi keformalan. Nah, walaupun dari segi pola corak itu ya masih jauh lebih ini sih, lebih terkesan bebas, nggak kaku kayak semi formal atau cocktail attire. Lanjut lagi ke black tea. Nah, ini nih yang kedua terakhir sebelum nantinya yang selanjutnya. Kalau black tea ini tuh simpelnya dia tuh, kalau tadi kreatif black tea kan jasnya itu bisa berwarna ya. Nah, kalau yang black tea ini tuh jasnya tuh benar-benar hitam polos, yang pakai dasi kupu-kupu hitam, cuma ada dua warna di sini, hitam sama putih gitu, kayak di gambar yang ini ya. Nah, black tea ini biasanya dipakai di acara-acara, mungkin acara-acara kantor, yang acara-acara gala dinner, atau mungkin acara-acara kantor yang prestis gitu, kurang lebih kayak gitu lah. Kalau di Indonesia agak jarang sih sebenarnya dengar kayak gini ya. Terus dan juga pakaiannya tuh lebih sempit dari segi pilihan variasi itemnya gitu. Dan terakhir yaitu white tea. White tea ini tuh kalau mungkin pernah lihat di film-film ya, kalau ada lagi acara pernikahan atau lagi acara gala dinner, dia tuh pakai jas kayak pesulap yang panjang tuh. Jas kayak pesulap sama kayak apa sih, kayak yang putih itu, kalau bahasa Inggris itu vest putih sama jas yang panjang. Cuman dari segi celana sama sepatu sama jam tuh ya jam yang formal sih. Dan di sini tuh lebih ditekankan itu item-item kulit kayak misalkan sabuk atau sepatu itu yang formal dan apa ya, dan berkilau gitu, atau polis kalau bahasa Inggrisnya gitu. Kalau yang aku sebutin 8 dress code tadi itu sebenarnya hanya untuk kalian mengerti aja ya, biar sharing-sharing aja gitu. Sedangkan di Indonesia itu terbatas paling pada smart casual, business casual, sama semi formal aja lah paling, setahu saya ya, setauku gitu. Dan yang lebih penting sebenarnya itu adalah kalian tuh mengetahui dulu
4 pilar fashion dan bagaimana sih mindset yang benar soal mempelajari dan mengamalkan ilmu fashion tuh ada di video yang ini ya, kalau nggak yang ini aku lupa ya, pokoknya muncul lah di sini nanti. Itu yang penting. Percuma kalian belajar banyak fashion, belajar apa tapi nggak ngerti apa sih yang penting, bagaimana cara berpikirnya, bagaimana apanya ya. Makanya dari itu pelajari ya yang aku bilang tadi di sini tuh. Cuma itu aja. Dan kalau kalian suka seputar fashion dan ya pengembangan diri lah ya silahkan subscribe channel ini gratis tanpa ada bayar karena saya belum pakai YouTube join group community. Oke, see you next time guys.